Salam semuanya saudara, selamat datang dalam renungan singkat yang mengantar saudara memulai hari atau mungkin mengakhiri hari apapun waktu saudara untuk kita mencari Tuhan terlebih dahulu dan mengandalkan Dia dalam segala kehidupan kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengar. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah masuk ke 3 bagian mengenai pengelola yang baik. Kita mau pelajari cara mengelola waktu, cara mengelola hubungan. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mengelola talenta atau bakat yang Tuhan beri. Apa yang kita lakukan dengan bakat yang Tuhan sudah berikan. Apa yang kita lakukan dengan kepercayaan. Karena bakat yang Tuhan beri masih seperti sebuah berlian yang masih perlu diasah. Masih sangat kasar, perlu diasah, perlu dilatih untuk menjadi sebuah keahlian. Jadi bagian dari kita adalah mempertanggungjawabkan kepada Tuhan bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan terus berlatih dan memakai bakat tersebut untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya pernah membaca sebuah speaker atau public speaker atau seorang orang dunia sebutnya tokoh. Dia bilang begini, tempat terkaya di muka bumi itu bukan di bank federal, bukan di apapun itu namanya, tapi di kuburan. Dan pada masa itu saya kaget, kenapa kuburan ya? Dan dia bilang karena banyak orang terlalu cepat mati tapi tidak sempat mengeluarkan potensi terbaik. Oleh karena itu bakat yang Tuhan berikan kepada kita, saya percaya bahwa setiap orang dikaruniakan Tuhan potensi atau talenta untuk bisa dia menjalani hidup. Yang paling mahal dalam hidup ini adalah sumber daya alam yang di bawah bumi, bukan yang di atas bumi. Seperti pohon dan sebagainya, itu lebih mahal sumber daya alam, emas, minyak dan sebagainya. Dan memang biaya untuk mengeluarkan yang di dalam itu jauh lebih mahal. Tapi hasilnya juga sangat baik. Bakat atau talenta bagi saya seperti pancing atau jala. Jadi dia yang Tuhan memberikan kita pancingannya, Tuhan memberikan kita jalannya. Tuhan bisa saja langsung kasih kita ikan, tapi kita akan terus dan terus menantikan alias tidak melakukan apapun. Tapi Tuhan memberikan kepada kita pancing dan jala. Setiap talenta, setiap orang yang memiliki talenta, Tuhan meminta untuk mengembalikan talenta itu menjadi talenta yang berlipat-lipat kali ganda. Kalau sudah bilang, Pak Pendeta saya nggak punya talenta, saya percaya Tuhan nggak pernah lupa menyisipkan talenta dalam hidup kita. Seorang hamba Tuhan namanya Nick Pujicik, saudara, menarik sekali, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi kita tahu kisahnya dia, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia bisa kemana-mana. Jadi stop, saudara, stop untuk komplain, stop untuk bilang Tuhan gak kasih, stop, shut your mouth, tutup mulutmu, dan mulai punya hati yang mengucap syukur. Lihat dirimu, look inside of you, untuk Tuhan bisa bekerja. Memang setiap orang diberikan talenta yang beda-beda. Kita bilang masing-masing menurut kesanggupannya. Adilnya Tuhan sama adilnya dunia itu beda. Kalau dunia bilang adil dalam konsep komunis, sama rasa, sama rata. Tapi adilnya Tuhan gak kayak gitu. Tuhan memberikan masing-masing setiap kita berdasarkan kemampuan kita. Saya percaya masalah, kita bilang Allah memberikan kepada kita, memberikan kita masalah, tidak melebihi kekuatan kita. Kita tahu ayat itu ya. Tapi Allah setia, Dia akan menolong kita, memberikan kita jalan keluar pada waktu kita dicobai. Bukan saja masalah yang tidak diberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Artinya Dia gak mungkin memberikan kita masalah di atas kemampuan kita. Tapi banyak orang lupa bahwa kalau Dia tidak memberikan masalah di atas kemampuan kita, Dia juga tidak akan memberikan berkat di luar kemampuan kita. Kalau kita gak siap, gak sanggup, maka Tuhan gak akan kasih. Kalau Tuhan kasih kita mobil, tapi dari mobil kita jadi sombong, Tuhan gak akan kasih. Makanya saya mau bilang adilnya Tuhan sama adilnya dunia beda. Ada orang yang lahir dari keluarga kaya, ada orang yang lahir dari keluarga miskin.
kita pasti bilang nggak adil kan. Ada orang yang lahir langsung dikasih good looking, have a great voice. Kita bilang nggak adil, ada satu. Tapi saya percaya hari ini kita nggak ngerti, tapi nanti kita akan memahami bahwa Tuhan memberikan berdasarkan kemampuan. Masalahnya Tuhan bukan memberikan 5, 2, atau 1 talenta. Masalahnya yang diberikan sama kita dikembangkan enggak, kan itu masalah. Saya kasih saudara 10 juta, saya kasih yang lain 20 juta, saya kasih yang lain 50 juta. Kalau yang 20 dan 50 juta nggak doing anything, silent, pasif, maka yang 10, slow but sure, pasti akan membalap yang 50. Persoalannya bukan soal 5, 2, atau 1, tapi adakah kita mengembangkan atau tidak. Karena benih yang Tuhan kasih adalah benih yang subur, bilang amin. Benih yang Tuhan kasih adalah benih yang subur yang akan membuat kita bertumbuh dengan lebatnya. Saudara bisa lihat di Alkitab, Yusuf dari budak, saudara, jadi narapidana, dari narapidana jadi pegawai, saudara, jadi pegawainya narapidana dan jadi perdana menteri. Saudara lihat Daud, dari jaga 2-3 ekor kambing domba, pembawa senjata Saul, pemain musik Saul, panglima, jadi raja. Saudara lihat ya, berkatnya naik. Apa yang dilakukan oleh Daud? Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Mereka mengelola talenta yang Tuhan beri. Awalnya Tuhan percayakan sama Daud berapa? 2-3 ekor. Habis itu Tuhan percayakan apa lagi? Pembawa senjata Saul. Habis itu Tuhan percayakan apa lagi, saudara? Bertempur dengan pasukan 1.000, 20.000, 10.000, sampai seluruh pasukan dan sampai jadi raja. Lihat Yusuf, dari menjadi anak paling kecil, saudara, pada masa itu dia menjadi budak di tempatnya Potifar, dan Tuhan tambahin lagi. Tadi hanya 1 rumah, Tuhan percayakan dia lagi mimpin 1 lapas. Habis itu apa? Jadi kepala atau perdana menteri. Kita harus menyadari bahwa Tuhan memberikan kita talenta untuk kita kembangkan. Oleh karena itu talenta yang Tuhan berikan untuk apa Tuhan memberikan kita talenta? Yang pertama untuk melayani Tuhan. Saya selalu bilang sama mereka yang punya talenta, yang suara bagus, jago main musik, saya bilang nggak afdol rasanya, nggak keren kalau belum dipakai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kau yang punya suara bagus, nyanyi dong, cover lagu rohani, upload, dan biar orang dengar. Kau yang bisa main musik, kau main gitar, bukan lagi pakai tangan, tapi pikiranmu yang main gitar, udah bunyi, main buat Tuhan. Yang pertama untuk melayani Tuhan. Yang kedua untuk jadi berkat buat sesama. Kita tuh seneng kan lihat Messi main bola, lihat Ronaldo main bola, atau kita lihat pemain terbaik di dunia Totti. Marah boleh, emosi boleh, tapi berbeda-beda itu adalah sebuah kepastian. Kita kalau lihat orang yang punya bakat dan dia main dan dikembangkan bakatnya, kita happy. Kita lihat kalau lihat penyanyi, dia nyanyi keren, almarhum dan Freddy, kita bilang gila ya. Kita lihat pelawak lucu banget, karena kita senang lihat orang yang mengembangkan talentanya, dan itu jadi berkat. Pelawak itu bagi saya jadi berkat buat banyak orang. Orang-orang yang karir main filmnya dia main film dengan sangat baik sampai menjiwai, itu jadi berkat buat orang. Dan jadi berkat juga dengan melayani Tuhan. Yang ketiga adalah untuk menghidupi diri saya. Dari talenta yang Tuhan kasih dan kita kembangkan, itu bisa menghasilkan uang atau berkat untuk menghidupi hidup saya. Dan yang terakhir adalah agar talenta yang Tuhan kasih kita akan kembali pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya percaya orang Kristen tidak seharusnya miskin. Saya nggak percaya semua orang Kristen harus kaya. Saya nggak percaya itu. Tapi saya percaya bahwa tidak seharusnya anak-anak Tuhan itu miskin. Miskin di sini bukan berarti semua orang, tapi miskin di sini artinya kekurangan. Apa-apa kurang. Bukan berarti saya nggak suka atau nggak percaya ada orang miskin. Saya tahu kenyataannya ada orang susah. Tapi saya percaya bahwa kalau orang mau bekerja keras, ngandalin Tuhan, dan sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, saya percaya dia boleh mulai dengan kemiskinan, tapi dia pasti akan mengalami peningkatan dalam hidup. Memang gak harus kaya, gak mesti kaya, tapi saya percaya Tuhan gak pernah melahirkan kita ke muka bumi
tanpa mempercayakan talenta kepada kita. That's it for today. Untuk seluruh rangkaian khotbah mengenai a good steward. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari sama-sama angkat hati, angkat tangan, bilang sama Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, amin. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau